Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan bersama-sama kita boleh bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak dipuji, disembah. Sebab itu mari dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita memuji, menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada. Kami memulai hari lagi yang baru bersama, menikmati hadirat-Mu, memuji, menyembah. Sebab di dalam hadirat-Mu kami tenang, dalam hadirat-Mu kami aman. Ada sukacita berlimpah dalam hadirat. Sehingga sepanjang hari ini, bahkan seumur hidup kami terus tinggal dalam hadirat, menikmati penyertaan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Amin, amin. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Tuhan tamu, sembah dan puji Nui tamu, sembah dan puji Nui tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji Nui tamu. Amin. Sembah dan puji Nui tamu, sembah dan puji Nui tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji
Kita amin. Sembah dan puji kita sembah dan puji kita Yesus Tuhan adalah Raja sembah sembah dan puji kita sembah dan puji kita sembah dan puji kita Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Raja, Yesus Kau Juru Selamat, Yesus Kau Immanuel, Yesus Kau Raja Damai, Kau yang turun ke dunia menyelamatkan kami, menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami. Kau beri damai bagi kami. Kami bersyukur, punya Allah yang sepertimu, punya Tuhan yang sepertimu. Kami bersyukur, kami menyembah, memuji namamu, meninggikan namamu, memuliakanmu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Ajaib, 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 ajaib. Haleluya, haleluya.
Yesus Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Kau satu-satunya penolong yang ajaib. Hanya Kau satu-satunya Bapa yang kekal, Raja damai. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah namamu, sebab namamu ajaib. Nama yang berkuasa di bumi di surga. Nama di atas segala nama. Nama yang menyelamatkan. Nama yang berkuasa. Nama yang ajaib. Semua bertekuk lutut. Semua menyembah kepadamu. Sebab Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Teramat baik bagi kami. Engkau yang selalu baik dan selamanya Kau baik bagi kami. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Bersama-Mu kami lakukan perkara yang besar. Sebab Kau Allah yang maha besar. Kau Immanuel. Kau Allah beserta kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Tak pernah Kau biarkan kami. Bahkan sedetik pun Kau selalu ada. Kau selalu ada bagi kami. Haleluya. 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 Ajaib. 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 Ajaib Kau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami.
Sebab Engkau Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami aman di dalam, dan kami mau terus tinggal di dalam. Kerajaan-Mu tak tergoncangkan oleh apapun juga. Terima kasih, terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, dalam hadirat-Mu, ya Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Bapa, Kau setia. Amin. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari kata, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiaku, dan menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, dan menyediakan yang ku
penuh, Kau setia, 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 Bapa Kau setia. Engkau setia sampai selamanya, Engkau tetap setia. Untuk kami juga mau setia kepadamu. Engkau tinggal dalam kami, bersama kami, dan kami tinggal di dalam. Dan biarlah firman-Mu ada dalam hati kami. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amen. Oke, silakan Mas Abdul. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita akan bahas di Kisah Para Rasul 5. 5 ya? Ya, Kisah Para Rasul 5. Istri saya akan membantu saya untuk membaca firman Tuhan hari ini. Kisah Para Rasul 5, Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kau jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu dan seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serabi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu oleh roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang yang
dari mazhab Saduki bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi pada waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat itu datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu, tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, timbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret orang banyak dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah, nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Ya, di pembacaan firman Tuhan hari ini ada beberapa poin yang ingin saya mau bagikan. Yang pertama itu di ayat kedua dikatakan, dengan setahu istrinya ia
menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ini Ananias dan Safira ini melakukan apa yang jemaat lain juga lakukan. Jadi sebelum ayat keempat kan ada Yusuf yang menjual hartanya lalu membagikan meletakkan di kaki rasul-rasul lalu ya membagi-bagikan hartanya lah untuk makan bersama gitu. Dan ini Ananias pun mengikuti hal yang sama. Tapi yang tidak baiknya yaitu suami istri ini sepakat dalam hal yang membohongi, ya, ada penipuan, ya. Tapi penting buat kita sebagai suami atau istri, kalau pasangan kita itu lagi error, ya, sebaiknya kita sebagai suami atau istri itu harus berani menegur kalau tindakan itu salah, ya. Tapi Ananias dan Safira ini makin sepakat mereka, ya. Jadi ayat firman Tuhan hari ini, ya, poin yang pertama itu yaitu kita harus berani menegur pasangan kita kalau pasangan kita itu salah, ya. Lalu yang kedua itu adalah di ayat ketiga dan keempat, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Di ayat keempat, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi kalau di perjanjian lama kan kalau misalnya bohong itu menipu Tuhan itu langsung mati, ya kan? Itu di perjanjian lama. Ternyata di perjanjian baru ini, ya, kalau kita mendustai Tuhan, dalam arti kata kalau kita punya nazar kepada Tuhan terus kita tidak menepati apa nazar kita kepada Tuhan, terus kesepakatan kita bersama Tuhan dan jemaat itu bisa mati, ya. Bukan hanya mati napas, tapi juga mati iman, mati rohaninya, ya. Jadi penting kalau kita punya nazar atau punya janji kepada Tuhan, kita harus sepakati untuk dilakukan dengan takut akan Tuhan. Itu penting, ya. Lalu poin selanjutnya di ayat ke-13, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Jadi dalam pertemuan jemaat atau komsel, ya, biarlah kita itu menjadi orang yang dihormati banyak orang, ya. Jangan menyusahkan orang lain, ya. Jadi kita sebagai orang percaya ini penting kita harus dihormati karena apa? Sikap kita, tingkah laku kita itu. Jadi kita jangan jadi batu sandungan buat orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi tapi kita harus dihormati oleh banyak orang. Dan dalam pertemuan jemaat juga ini harus ada poin yang selanjutnya itu ada pertambahan jiwa, ya. Dalam komsel pun kita juga harus ada pertambahan jiwa. Di ayat ke-14 bilang, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di dalam pertemuan maupun ibadah maupun komsel, ya, bukan hanya
kita dihormati, tapi harus ada pertumbuhan iman, terus harus ada pertambahan jiwa. Itu yang harus penting dalam pertemuan ibadah maupun komsel. Lalu kita juga sebagai orang percaya, kita juga harus jadi berkat buat orang lain. Lalu di ayat ke-17, ini perikopnya tentang rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Jadi iri hati ini sangat bahaya sekali ya. Kalau iri hati itu kan senang melihat orang susah, bahaya. Jadi untuk kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hindarkanlah iri hati. Ya, kita jangan sampai iri hati, karena iri hati itu kan kita sendiri pun dibuat susah. Ya, lihat orang senang, ya kita susah. Lihat orang susah, kita senang, itu bahaya. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita, supaya kita terus semakin hari kita memahami firman dan melakukan kebenaran firman. Mungkin itu saja yang pagi hari ini yang saya bisa dapat sampaikan. Mungkin Pak Heri bisa menambahkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih untuk Mas Abdul untuk sharing firman pagi hari ini. Ya, jadi kisah-kisah di dalam pasal 5, perikop-perikopnya itu tentu adalah kisah-kisah yang sudah sangat familiar bagi kita orang-orang percaya, bagi khususnya kisah tentang Ananias dan Safira. Ini sebuah pembelajaran yang memang terus harus kita perhatikan. Jangan sampai hati kita akhirnya memiliki niatan yang jahat. Karena kalau kita baca di pasal sebelumnya kan, cara hidup jemaat mula-mula, ya mereka sudah melakukan hal yang biasa untuk menjual harta kepunyaan, terus hasilnya diserahkan kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada jemaat yang lain sesuai keperluannya. Nah, tentu hal ini Tuhan izinkan dicatat bukan hanya sebatas untuk menunjukkan kelemahan Ananias Safira, tapi seperti berkali-kali yang saya ingatkan bahwa Alkitab yang adalah firman Tuhan, itu kan fungsinya secara garis besar cuma ada dua, menjadi contoh dan peringatan. Apa yang harus kita lakukan, kita contoh dari apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan untuk kita lakukan. Tapi sebaliknya, hal yang kedua, ada hal-hal yang dicatat di dalam firman Tuhan menjadi peringatan untuk kita tidak melakukan hal yang sama. Nah, jadi kalau di zaman itu, jemaat mula-mula, ini bukan hanya sebatas tren, walaupun mungkin boleh dipakai istilah jadi tren ya. Orang-orang yang hidup dalam kelimpahan, dan ingat prinsip kelimpahan, orang yang mempunyai hidup kelimpahan itu adalah orang yang memiliki rasa cukup. Karena mereka pikir mereka cukup dan mereka masih punya lebih, sehingga dengan sukarela, dengan sukacita, mereka menjual harta mereka yang lebih dari apa yang mereka butuhkan dan dibagikan kepada orang lain. Dan mereka lakukan itu dengan tulus, dengan sukacita. Nah, tentu dalam hidup ini pasti juga akan adalah orang-orang yang seperti Ananias. Ada orang yang memang tulus melakukan hal-hal baik dan seharusnya itulah kita. Tapi ada orang-orang yang juga menggunakan momen-momen seperti itu, ya seperti hari-hari inilah. Kalau kita baca begitu banyak orang, ada yang tulus, ada yang menjadikan itu hanya sebuah ajang panggung untuk mencari popularitas,
untuk pencitraan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, karena berkali-kali saya juga sampaikan, berbuat baik itu adalah keharusan bagi kita. Karena Efesus 2 ayat 10 katakan, Allah mau kita tinggal di dalam perbuatan baik itu. Karena memang kita diselamatkan untuk berbuat baik. Tapi jangan sampai kita melakukan hal-hal baik hanya supaya untuk dipuji orang. Masih ingat sekali lagi khotbah Pak Bambang yang di ibadah berapa? 3 ya, yang Tai Chi itu ya. Jadi kalaupun kita melakukan perbuatan baik dan orang memberikan pujian, ya kita terima pujian itu, tapi kita kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Nah, Ananias dan Safira ya mau mengikuti tren itu supaya dipuji, tapi bukan untuk hormat kemuliaan Tuhan, tapi untuk diri mereka sendiri. Sehingga mereka akhirnya bersepakat. Nah, ini persepakatan yang bahaya Bapak Ibu. Kalau soal memberi, banyak suami istri susah sepakat. Tapi kalau untuk melakukan hal seperti ini, jangan-jangan lebih mudah sepakatnya. Kalau contoh kita mau memberi sekian, wah bisa negosiasi dulu suami istri, janganlah sekian. Itu it's okay, nggak salah Bapak Ibu. Seperti apa yang Petrus tadi katakan, tanah itu tanah kalian. Kalaupun tadi jual contoh 100 juta, tapi kalian sepakat, ya sudahlah kita kasih 50% lah ya. Jadi ngomong, Rasul, ini kami punya uang 50 juta. Tadi tanahnya kami jual 100 juta, 50 juta kami mau pakai ya, 50 juta untuk pekerjaan Tuhan dan dibagi kepada yang lain. Itu juga nggak salah. Nah, yang menjadi salah itu adalah ketika mereka berkata, ini seluruh hasil penjualan tanah kami, tapi ternyata itu bohong. Nah, jadi artinya apa? Nggak tulus, hanya mau mencari pujian sendiri, mau pencitraan. Nah, itu yang tentu Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini. Sekali lagi, semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk dikelola, untuk dinikmati, dan untuk disalurkan, semuanya Tuhan delegasikan untuk kita yang atur. Tapi pesannya adalah, mari miliki sikap hati yang punya rasa cukup, sehingga kita bisa bermurah hati memberi. Berkali-kali saya katakan minimal Bapak Ibu. Perpuluhan saja. Saya ragu kalau perpuluhan saja kita tidak bisa memberi, maka untuk hal yang lain itu berat Bapak Ibu. Kalaupun bisa memberi, jangan-jangan itu ada hidden agenda untuk diri sendiri. Nah, tapi kembali kan, hanya Tuhan yang tahu. Kita juga nggak boleh menilai dan menghakimi orang, karena berkali-kali prinsip yang saya katakan, firman itu untukku Bapak Ibu. Jadi ya mari lakukanlah firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan bukan untuk menilai orang lain, firman Tuhan bukan untuk menghakimi orang lain, tapi firman Tuhan itu untuk kita lakukan. Tapi mari hari-hari ini kita diingatkan lagi bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Miliki rasa cukup sehingga kita bisa berbagi. Karena ketika kita nggak punya rasa cukup, mau berapapun yang ada pada kita pasti akan merasa kurang. Jadi hari ini ya mari kita belajar seperti apa yang tadi sudah disampaikan. Terus yang kedua juga jangan iri hati, jangan sampai timbul iri hati, dan akhirnya itu akan berujung kepada hal yang mencelakakan orang lain dan mendatangkan kerugian bagi orang lain, bahkan juga itu mendatangkan laknat, kalau saya boleh pakai istilah itu, atas diri kita. Makanya kita mau terus melakukan apa yang rasul-rasul dan murid-murid orang-orang percaya hidup, sehingga kita juga mengalami kuasa Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan tadi ada satu ayat yang juga harus menjadi prinsip dalam hidup kita. Ayat 41 katakan gini, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Sebenarnya bukan cuma penghinaan dalam
bentuk verbal kata-kata Bapak Ibu. Ayat 40 dengan jelas katakan itu mereka dicambuk dulu, disesah 39 kali. Sebelumnya mereka dipenjara. Tapi mereka tetap bersuka cita karena mereka tahu kalau hal itu mereka terima karena nama Yesus itu sebuah penghormatan. Nah, saya nggak tahu apakah kita pernah dihina karena nama Yesus. Apakah kita pernah dilecehkan, dikucilkan karena kita mempertahankan kebenaran untuk praktek firman. Tapi miliki sikap hati seperti para rasul. Tetap bersuka cita. Sekalipun diperlakukan tidak adil ketika kita melakukan kebenaran. Karena ada begitu banyak orang yang akhirnya tidak tahan dan akhirnya yang ngapain aku mempertahankan kebenaran. Karena seperti yang pernah saya katakan beberapa waktu yang lalu kan, untuk orang baik, banyak orang yang berani pasang badan. Tapi untuk orang benar, siapa yang mau tolong? Ya kamu mau berbuat benar, dan karena perbuatan benar kamu itu kamu harus tanggung risiko, ya udah hadapilah sendiri. Tapi kalaupun kita di posisi itu, tetaplah bersyukur, tetaplah percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oke, jadi itu saja yang ingin saya tambahkan, dan saya percaya Bapak Ibu kalau baca keseluruhan kisah-kisah ini, tentu ada banyak hal yang kita bisa belajar, ada banyak hal yang juga menjadi peringatan bagi kita. Kita juga mau jadi seperti Gamaliel, bijak menilai dan memutuskan segala sesuatu, mempertimbangkannya dengan baik-baik. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Saya kembalikan kepada Ko Joni. Ya, salam semua. Kalau tidak ada yang menambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh terus bersama-sama memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami boleh terus Tuhan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu selalu mengingatkan kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu terus mengajar kami Tuhan untuk hidup takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, setiap kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Pak Abdullah Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus pakai Abdullah dan Yoke Tuhan, setiap pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Engkau terus tambahkan hikmat pada mereka untuk terus melayani Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kau juga berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kami boleh terus mempraktikkan kebenaran firman-Mu dan kehidupan kami Tuhan. Sehingga lewat hidup kami, orang-orang boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami terus bersatu hati berdoa Tuhan, khususnya untuk mamanya Ibu Ros Tuhan. Kau memberkati, Engkau memberikan pemulihan untuk kesehatannya Tuhan, menjadi pendarahan dalam tubuhnya Tuhan. Engkau campur tangan untuk proses pemulihannya Tuhan. Percaya kuasa bilur-bilur-Mu bekerja, menjamahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga terus berdoa buat Pak Ongko Wijaya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memberikan pemulihan kesehatan dari masa tuanya. Dia boleh menikmati setiap kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Pak Ongko, keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bu Dorcas Tuhan. Engkau terus memberkati Ibu Dorcas, terus campur tangan untuk setiap proses pemulihannya Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau punya rencana yang indah buat Ibu Dorcas Tuhan. Sehingga lewat apa yang dia terjadi Tuhan dalam hidupnya, dia boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi orang-orang di sekelilingnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pagi hari ini bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya.
Gubernur, bupati, dan wali kota, dan sejajarannya Tuhan. Kau berkati para pemimpin-pemimpin kami. Kau menaruhkan roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin dengan hikmat yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah, yang Kau sediakan buat negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan setiap daerah-daerah yang mengalami bencana alam Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong berikan hikmat pada tim SAR Tuhan, untuk para bantuan menyelesaikan semuanya dengan baik Tuhan. Tuhan terima kasih, serahkan bangsa kami ini dalam penyertaan dan pelindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu pagi hari. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Abdul. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan, kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Pakai kami untuk menjadi kemuliaan-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah mendengar, biarlah kami Kau pakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Biarlah berkat, kasih karunia daripada Tuhan terus menyertai hidup kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok.